Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah aplikasi Matematika Sains Rekayasa dan Teknologi. Ya, setelah sebelumnya, di video sebelumnya teman-teman sudah menyaksikan terkait dengan project planning secara definisi, konsep ya, step by stepnya seperti apa, ya, dan tekniknya dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bahas lebih spesifik ya dalam implementasinya, yaitu dengan menggunakan Gantt chart. Ya, nah, di sini Gantt ini merupakan teknik sebenarnya yang sudah sangat sepuh ya, udah sangat lama sebenarnya berkembang ya, dan sangat populer sekali di dunia. Ini dikembangkan oleh seseorang bernama Henry Gantt ya. Nah, di sini Gantt ini dia bisa memvisualisasikan jadwal proyek yang menunjukkan waktu mulai hingga selesai kegiatannya. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa ada aktivitasnya apa aja, lalu juga ada timelinenya, ada waktunya ya. Ya, di sini baris-baris ini juga menyatakan durasi dari aktivitas masing-masing aktivitasnya ya. Di sini juga bisa kita dari Gantt chart juga kita bisa mendapatkan informasi dependencies atau ketergantungan masing-masing tugas, personel dan alokasi resource lainnya ya. Dan juga dari Gantt chart ini kita bisa melihat atau melacak progres kemajuan dari aktivitas proyek ya. Karena di sini bisa kasih tanda mana yang sudah selesai dan mana yang belum. Oke. Nah, Gantt chart ini digunakan sebagai time-based network, juga digunakan sebagai tracking tool ya. Jadi kita bisa lihat bahwa progres kita secara waktu seperti apa ya. Untuk tracking juga bisa kita lihat progresnya apakah molor atau tepat waktu atau bahkan kecepatan gitu. Nah, itulah jadi manfaat Gantt chart ini ya, dibuat dan dipahami dengan sangat mudah. Lalu kita dapat mengidentifikasikan ya dengan jaringan baseline jadwalnya. Baseline jadi kayak acuan gitu. Jadwal kita untuk step by step dari aktivitas-aktivitas itu jadwalnya tanggal berapa mengacunya. Nah, itu yang bisa kita penentuan apakah kita tepat waktu atau tidak. Dan juga dari Gantt chart ini kita ada kemudahan untuk memperbarui dan mengontrol setiap aktivitas ya. Lalu juga kita bisa mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Ya, sumber daya di sini yang tadi di video sebelumnya dijelaskan bisa dari macam-macam sih. Tergantung juga biaya, waktu pun bisa jadi sumber daya atau mungkin peralatan, bahan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu contoh ya, mengingat tadi kita bahas bahwa Gantt chart ini sudah berkembang sangat lama ya. Ini adalah satu contoh tahun 67 ya. Ini adalah untuk kebutuhan natural buoyancy testing ya. Ini juga saya juga kurang tahu ini untuk apa sebenarnya, tapi kita lihatnya adalah ini dari strukturnya ya. Ternyata nggak terlalu banyak perubahan dari yang Gantt chart yang berkembang saat ini. Di sini kita lihat aktivitas-aktivitasnya ya. Di sini berarti ada yang aktivitas inti dan ini adalah aktivitas turunannya ya, atau bisa bilang parents activity, dan ini adalah turunannya ya. Oke, di sini kita lihat ada timeline ya. Ya, ternyata untuk aktivitas pertama ini membutuhkan, ini kayaknya timelinenya bulan ya. Ini berarti 3 bulan ya, dan yang ini berarti lebih dari ini bahkan lintas tahun ya untuk yang ini. 1 tahun, berarti ini lintas tahun. Oke. Nah, saat ini Gantt chart sudah banyak dalam bentuk aplikasi ya. Teman-teman bisa cari aplikasi Gantt chart dari yang mulai berbayar hingga gratis. Ya, intinya adalah kita lihat dari komponennya dulu. Komponen dari Gantt chart ini ya kita lihat dari adanya daftar tugas. Daftar tugas kita bisa lihat, kita tentukan ya tugas inti ya. Ini juga bisa di ini ya, kelompokkan berdasarkan waktu, misalnya bulan Juni ya akan melakukan apa aja bisa ya. Dari progresnya, nah ini bisa dilihat enaknya ya sekarang. Lalu ada timeline ya, bar ini juga menentukan durasinya atau effortnya ya.
Itu tergantung kebijakan teman-teman. Lalu juga dependensi, dan kalau ini ada milestone-nya ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini bisa menentukan tahap selanjutnya adalah penentuan resource-nya ya. Ini kalau ini lebih ke assign ya, resource-nya di PIC-nya siapa. Bisa dan lain sebagainya ya. Oke, penjelasannya nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, dari mulai task list itu apa, timeline, deadline, bars, progress, milestone, dependency, dan resource assign. Ya, untuk selanjutnya kayaknya kita coba praktek untuk implementasi ke work breakdown-nya ya menggunakan Gantt chart. Bisa menggunakan aplikasi ataupun menggunakan template ya, dari template Excel yang sudah disediakan. Oke, salah satu aplikasi yang menjadi rujukan atau apa ya, banyak digunakan juga ya untuk manajemen proyek ini adalah Project Libre ya. Sebenarnya aplikasi yang paling populer ada Microsoft Project ya sebenarnya, tapi kalau teman-teman nggak ada isu sama biaya sih aman ya, Microsoft Project teman-teman bisa beli lah ya intinya lisensinya gitu. Tapi kalau yang alternatifnya dengan fiturnya nggak jauh beda dari situ ya, atau untuk kebutuhan yang nggak terlalu berat-berat amat gitu ya, ini bisa pakai alternatifnya Project Libre. Dia mengklaim salah satu jadi alternatif yang ini ya, yang paling mirip lah kayak dengan Microsoft Project. Nah di sini teman-teman bisa lihat, diakses saja di projectlibre.com, nanti diklik download ya, nanti dia ngarahnya ke website lain sih ini. Nah ini ke SourceForge ya, nanti download aja. Nah berhubung saya sudah download Project Libre ya. Oke, sebentar, agak lemot ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, close. Bisa tampilan awalnya seperti ini, kita klik project aja dari baru, misalnya apa ya nama projectnya. Ya, jadi sini nama proyeknya apa, manajernya siapa, tanggal mulainya bisa diatur tanggal hari ini. Ya, kalau di sini forward schedule berarti nanti kalau kita nggak tentukan akhir proyeknya itu dari tanggal terakhir kita input nanti di sana. Oke, nah ini tampilan dari besar ya. Ini tampilan dari Project Libre ya. Interface-nya seperti ini ya. Di sini adalah tempat Gantt activity-nya ya. Dan sini adalah Gantt chart-nya, nanti kita masukkan di sini. Oke, nanti intinya teman-teman bekerjanya nanti di sini ya. Ada menu task, ada resource, tapi ini enggak terlalu, yang resource enggak terlalu, yang ini aja dulu ya, karena kita hanya konsentrasi di pembagian tugasnya ya. Oke, jadi teman-teman lebih fokus di work breakdown-nya ya, nanti set durasi, startnya kapan, finishnya kapan, terus nanti analisis di Gantt chart-nya ya. Untuk resource dan lainnya itu nanti aja. Oke. Oke, untuk pengetikannya di skip tadi, pengetik dulu ya, jadi perlu diedit lagi. Oke, jadi di sini kita punya beberapa langkah ya, aktivitas maksudnya. Aktivitas proyeknya misalnya terkait dengan tahap inisialisasi ya. Di sini urutan penting ya. Jadi kayak yang paling atas ini jadi tahap yang krusial juga bisa ya kita tentukan seperti itu. Inisialisasi ini terdiri dari beberapa langkah misalnya, atau aktivitas pendukungnya itu pembagian kelompok, identifikasi masalah, survei literatur, rancangan resolusi, dan presentasi. Ya, ini adalah tahapan kuliah kita kan, yang saat ini sudah teman-teman lakukan ya. Di sini kita lakukan set lah durasi ya, misalnya kita nanti inisialisasi ini kita hitung dari aktivitas total, semua aktivitas turunannya. Misalnya pembagian kelompok cukup sehari lah ya, sehari aja cukup. Identifikasi masalah, oh kayaknya lumayan ya, kemarin aja banyak yang udah ganti lagi ya masalahnya. Sekarang identifikasi kita setnya
7 hari ya. Misalnya survei literatur, misalnya 14 hari aja ya. Oke. Nah, rancangan solusi ini misalnya berapa? 7 hari juga deh misalnya. 7 hari presentasi cukup 1 hari ya. Oke, 1 hari boleh. Nah, sekarang kita tentukan startnya ya. Pembagian kelompok misalnya di tanggal hari ini, tanggal 21 Maret. Identifikasi masalah mulai dari tanggal 1 Maret, 23 Maret maksudnya. Survei literatur misalnya setelah masalahnya udah fix dulu. Maka ini kita nggak tentukan di hari ini, tapi misalnya besoknya ya. Besok misalnya. Jadi masalahnya fix dulu atau pas udah identifikasi masalahnya beres aja ya. Berarti di tanggal 11 misalnya. Ya, berarti begitu tanggal 11 itu identifikasi masalah diperkirakan sudah selesai dan start survei literatur. Ya. Dan misalnya rancangan solusi startnya setelah identifikasi masalah dan survei literatur dikerjakan. Misalnya startnya di tanggal, misalnya udah 7 hari ya setelah identifikasi masalah dan 7 hari setelah survei literatur juga dilakukan, berarti sekitar di 18 ya. Oke, presentasi ini dilakukan setelah terakhir ya, berarti ini tanggal 26 ya, misalnya setelah survei literaturnya beres misalnya. 26. Sorry, ini tanggal 26. Oh, sorry, tanggal 30. Tanggal 30. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa inisialisasi terdiri dari ini. Caranya agar kita menentukan bahwa ini inisialisasi mencakup aktivitas ini adalah dengan cara kita melakukan indent di sini ya. Kita bisa aja select dulu. Ini dengan cara di ini ya, di salah satu diklik terus sisanya di scroll. Oke, klik kanan terus indent. Oke. Maka di sini kita langsung melihat bahwa tahap inisialisasi ya, tahap inisialisasi ini dia terdiri dari beberapa aktivitas ya. Pembagian kelompok, identifikasi masalah, survei literatur, rancangan solusi dan presentasi. Di sini ya. Dan ini adalah pekerjaannya. Oke. Lalu tadi kita lihat bahwa pekerjaan ini tergantung dari pekerjaan sebelumnya ya, misalnya yang survei literatur dan identifikasi masalah. Caranya adalah misalnya survei literatur ini ketergantungan dari identifikasi masalah atau indeks. Si identifikasi masalah tergantung juga kan dari pembagian kelompok ya. Ini bisa aja dengan cara teman-teman di klik and drag ke aktivitas tujuannya. Nah, sehingga ada muncul panah gini ya. Ini artinya adalah dependensi atau ketergantungan. Jadi identifikasi masalah ketergantungan dari pembagian kelompok tentunya ya. Atau misalnya di sini kita tentukan misalnya rancangan solusi ini terkait dengan identifikasi masalah, maka kita juga bisa drag ke sini. Nah, maka di sini harus melewati dulu tahap survei literatur dan rancangan solusinya terkait juga ya. Oke. Nah, di sini misalnya rancangan solusi akhirnya nanti akan dipresentasikan. Oke. Nah, di sini identifikasi masalah atau mau dibuat lebih rapi juga bisa. Jadi si identifikasi masalah dia bisa langsung ke rancangan solusi atau bisa juga langsung ketergantungan dari survei literatur. Jadi dua ya, si identifikasi masalah ini dia ketergantungan dependensi dari survei literatur dan rancangan solusi maksudnya di sini. Oke. Misalnya nanti teman-teman lakukanlah tahapan berikutnya, misalnya apa ya, implementasi. Ya, implementasi berarti setelah presentasi ya, berarti di bulan April. Pilih tanggalnya Maret, April, misalnya di tanggal 1 April baru mulai. Nanti kegiatan turunannya apa, turunkan situ ya. Ini dengan menggunakan aplikasi Project Libre. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung atau malas install ini, bisa menggunakan template Excel yang disediakan ya.
Nah, ini adalah template Excel-nya ya. Teman-teman bisa di sini judulin ya, nama proyek teman-teman apa. Misalnya apa ya? Ya. Terus ini ya terkait dengan apa? Ini aktivitasnya yang tadi. Bisa di copy nggak ya? Ya ini karena Excel biasa ya, jadi bisa kita copy-copy aja sebenarnya. Tapi kalau mau diketik juga bisa, nanti plan startnya tanggal berapa, misalnya tanggal 3, ini 4, 5, 6, 7. Nah ini kalau teman-teman identifikasi di sini ada warnanya ya, perubahan. Jadi di sini aktivitasnya apa, ini rencananya mulai kapan, rencana durasinya berapa, ya misalnya 1, 7, 14, berapa tadi? 7 ya. Ini 1. Nah, rencananya beneran antara rencana dengan aktualnya beneran nggak? Ya, berarti kalau benar ya tanggal 3 sesuai. Teman-teman amati juga ya ini sini perubahan sini. Aktual startnya berarti ini setelah tanggal identifikasi setelah ada kelompok, maka ya mulai tanggal 4 ya. 4. Kalau ini ternyata oh ini ya, solusi setelah 11 nih. Ini ternyata mulainya tanggal 13. Oke, jadi terlihat di sini perpindahannya ya. Udah molor 2 hari misalnya. Ya. Jangan solusi dari mulai tanggal berapa ya? 26 deh misalnya. 26. Ternyata mulainya tepat 26. Maka di sini warnanya juga jadi enak. Ini pas ya. Presentasi tanggal jangan tanggal 7 nih, 30 ya, lupa. 30 plan duration 1 hari, ini realnya tanggal 30. Oke, ya nanti bagi aktivitas ya di sini kita lihat low di sini ada indikator warnanya ya. Plan duration, plan start, persentase. Oh, ini pembagian kelompok udah 100%, tulis 100%. Identifikasi masalah, nanti warnanya berubah kan jadi lebih padat kalau yang masih arsir dia yang belum 100%. Identifikasi masalah, nah, masih banyak yang berubah-ubah nih, tulis saja 80%. Survei literatur masih kecil, belum semuanya kerjain. Rancangan solusi apalagi ya. Presentasi ini masih 0 misalnya. Ini mesti kayak gitu. Ini juga bisa ya kalau teman-teman. Yang penting teman-teman mana aja yang mau dipakai ya untuk implementasi work breakdown atau Gantt ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.